Malaysia ini seperti seorang perempuan cantik. Di satu sisi dia memiliki karakter yang orang tuh jatuh cinta gitu. Tapi di satu sisi dia memiliki dia sering membuat orang jadi patah hati gitu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan serta segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini. Malaysia akhirnya mencatat sejarah baru di laga terakhir di Piala Asia Qatar 2024 ini guys, ketika menghadapi calon juara, tim terkuat di dalam kompetisi ini, yaitu Korea Selatan guys. Saya mungkin nggak akan mereaksi kali ini guys, saya nggak akan melihat dari segi taktikal segala macam, biar itu nanti siapa orang lain yang coba bahas. Saya hanya akan berbicara tentang apa yang saya rasakan ketika melihat pertandingan ini di layar kaca saya. Kebetulan memang Malaysia melawan Korea ini disiarkan juga guys di Indonesia. Saya sebenarnya hampir nggak percaya guys ya ketika Romel Morales mencetak gol di menit ke 90 plus 14. Ini seperti roller coaster guys, sumpah. Ini seperti roller coaster. Kamu merasakan pesimis, merasakan optimis, dan menangis di waktu yang sama guys. Gila banget, ini campur aduk banget guys perasaannya. Dan aku rasa gak ada sutradara atau pengarah manapun yang berani menulis skenario ini guys. Skenario di mana tim yang dianggap paling buruk di kompetisi ini belum mencetak gol sama sekali dapat mengimbangi calon juara dan tim terkuat di kompetisi ini. Itu gila sih. Ketika gol pertama Korea Selatan ya dari hasil sundulan yang mungkin kalau nggak ada VAR itu nggak akan disahkan ya guys ya. Di gol pertama ini saya menyangka mungkin oke lah, ini mungkin akan seperti Indonesia lah ya. Gol pertama di awal-awal menit awal gitu kan. Ya ini mungkin akan kurang lebih nasibnya sama seperti Indonesia lah. Seberapa kerasnya pun kamu berusaha, ujung-ujungnya pasti kalah gitu. Korea gitu kan. Lalu ada serangan balik yang saya nggak menyangka ini bakal menjadi gol gitu kan. Di situ ada Faisal Halim. Sebenarnya aku mengharap Arif Aiman guys yang masukin bola ya. Arif Aiman agak telat menurut aku mengambil keputusan. Dia antara ingin mengumpan kepada Faisal Halim atau mau menendang. Sampai akhirnya dia menendang. Di situ ada pemain belakang yang sebenarnya sendirian itu sebenarnya. Sebenarnya Arif Aiman udah bisa mencetak gol kalau dia cepat mengambil keputusan. Tapi untungnya di situ ada Faisal Halim yang dia coba tenang di situ. Saya cukup salut guys kepada Faisal Halim. Dia tenang, tidak langsung menendang bola. Dia seperti memilih cara yang paling sulit gitu guys. Dia coba membalikkan badan dulu. Kiper Korea Selatan nggak melihat bola di mana. Tiba-tiba Faisal Halim menendang, tipis banget masuk lagi guys. Dan walaupun aku sedikit ada euforia di situ, gila Faisal Halim melakukan selebrasi see you di hadapan ribuan pendukung Korea Selatan guys. Dan saya harus menahan euforia itu ketika wasit atau pengadil harus mengecek VAR terlebih dahulu karena ada indikasi Darren Lock mengambil bola dari pemain bertahan Korea Selatan. Tapi ternyata kalau dilihat dari VAR itu sebenarnya bisa dibilang 50-50 guys. Dan wasit akhirnya menyesahkan gol itu, dan di situ mungkin semangat ya para pemain Malaysia ini seolah-olah diberikan seperti tamparan gitu. Ternyata bisa guys ngegolin Korea gitu. Ayo coba lagi kayak gitu guys. Nah di skor 1-1 ini aku sadar lah mungkin skor ini nggak akan bertahan lama lah gitu kan. Korea pasti akan terus menyerang habis-habisan sampai benar-benar mereka mendapatkan gol demi gol gitu. Namun tiba-tiba Malaysia itu melakukan counter attack dari sebelah kiri, sektor sebelah kiri Malaysia. Di situ ada Faisal Halim. Dia coba mendorong bola ke sebelah kiri dan dia melihat ada Arif Aiman di situ. Dia mengumpan, walaupun umpannya sebenarnya agak tanggung ya menurut aku. Tapi untungnya Arif Aiman dengan cepat menerima bola itu sebelum sepersekian detik mungkin guys ya. Sepersekian detik dia kakinya udah ngangkat duluan mengenai bola. Tiba-tiba pemain Korea dari belakang nih menendang kakinya Arif Aiman. Damn, Arif Aiman jatuh, ya dia kesakitan. Lalu untungnya guys ya, saya nggak tahu, kadang-kadang merasa VAR ini memang sangat membantu sekali karena udah nggak ada celah guys untuk
acting, untuk apa gitu kan, melakukan kesalahan itu udah gak ada celah guys. VAR ini menurut aku memang sangat bagus banget guys. Bermain itu benar-benar adil gitu menurut aku guys ya. Dan akhirnya diputuskan penalti dan gila banget kata aku, ini Malaysia bisa menang ini penalti. Jadi seolah-olah semesta itu benar-benar mendukung Malaysia untuk menang gitu. Udah gol Faisal Halim disahkan, penalti pula ini Arif Aiman. Waduh, udah ini Malaysia menang nih pasti menurut aku gitu guys. Dan salutnya lagi, Arif Aiman berani mengambil tanggung jawab untuk mengeksekusi langsung tendangan ini. Ini memang keberanian dari beliau ya. Maksud aku, dia udah sepercaya diri ini loh dia. Dia nggak takut apa kalau gagal dihujat gitu kan oleh para pendukung, oleh para netizen Malaysia. Menurut aku ini udah kematangan yang ditunjukkan oleh seorang Arif Aiman guys untuk mengambil tanggung jawab ini. Dan benar, kematangan dia memang sudah terbukti dan terlihat dia mengambil dengan sempurna tendangan penalti itu sampai kiper dari Korea Selatan pun sampai salah arah guys, salah arah dan akhirnya gol. Arif Aiman sampai terharu guys. Aku melihatnya terharu. Semua pemain di situ bahagia sekali aku lihat 2-1. Wah, ini bener nggak ini Malaysia menang 2-1? Aku selalu nggak percaya gitu kan. Ini Malaysia bisa menang ini kayaknya nih. Tapi aku sedikit disadarkan lagi, apakah ini nanti akan seperti Vietnam gitu kan. Vietnam ini kan juga menang 2-1 di awal-awal ketika menghadapi Jepang gitu kan. Ya, aku juga akhirnya disadarkan lagi guys. Ya minimal seri lah ya, 2-2 gitu kan. Tapi aku sebenarnya ada sedikit keyakinan bahwa Malaysia ini bisa menang guys. Karena Faisal Halim gol, Arif Aiman penalti juga. Ini sepertinya memang ditakdirkan Malaysia untuk menang gitu guys. Menurut aku ya pada saat itu. Lalu setelah itu Malaysia digempur kan habis-habisan. Terutama di sektor sebelah kiri itu Son Heung-min gila. Tapi aku bagusnya ke Daniel Ting itu di situ sangat bagus sekali guys. Dominic Tan bagus banget. Daniel Ting bagus. Semua pemain bagus menurut aku pada saat babak kedua terutama. Tidak ada yang melakukan kesalahan menurut aku guys. Nah sampai pada saatnya Paulo Josue masuk ya. Kalau nggak salah Paulo Josue ini menggantikan Darren Lock. Nah di situ Malaysia dalam tekanan. Dia tiba-tiba muncul dari belakang melakukan clearance bola. Tapi sambil menabrakkan diri gitu kepada pemain Korea Selatan gitu guys. Lalu wasit akhirnya menunjuk pelanggaran kan. Free kick di situ gitu. Dan para pemain Malaysia menyadari bahwa ini sebuah bahaya. Bisa menjadi sebuah gol malapetaka gitu. Seperti hal sebelumnya melawan Bahrain gitu kan. Nah, ada yang menarik nih guys di dalam proses free kick itu. Saya melihat ada dua pemain Korea Selatan itu jongkok dan saling berhadapan. Itu mau ngapain kata aku? Ini mau ngapain dua pemain Korea ini? Di depan pemain Malaysia mereka saling jongkok itu kan, saling berhadapan. Saya tadinya menyangka gitu guys bahwa pemain ini mungkin sebagai pantulan apa gitu. Aku tadinya menyangka gitu. Ini pemain ini bakal ditendang sama si penendang supaya bolanya nanti berbelok apa gimana gitu. Saya nggak tahu guys. Bisa jadi kan. Tapi apakah itu juga sebagai untuk mendistract pemain-pemain Malaysia gitu. Saya nggak tahu guys maksudnya apa itu. Tapi memang terlepas dari itu semua, tendangan bebas dari Lee Kang In ya kalau nggak salah, itu gila luar biasa banget, on the point banget ya. Sampai akhirnya sebenarnya bisa ditepis sedikit oleh Sihan Hazmi, tapi bola balik lagi ke tangan Sihan, sampai masuk lagi gitu guys. Nah setelah skor 2-2 itu, ternyata saya menyadari bahwa memang Korea ini benar-benar menginginkan kemenangan guys dalam pertandingan ini. Ini terbukti ya, Malaysia digempur habis-habisan, Korea terus menyerang gitu kan, terus menyerang, dan akhirnya benar-benar di situ terjadi malapetaka di mana pemain pengganti yaitu Junior Estal melakukan pelanggaran yang ya sebenarnya bisa dibilang 50-50 sih sebenarnya aku bilang guys ya. Ini persis seperti kejadiannya Arif Aiman sih sebenarnya. Bola pertama yang megang pertama tuh pemain Korea. Lalu Junior Estal di belakang dia, di samping memang ada Syamir Kuti yang coba mengganggu. Sebenarnya udah aman itu. Kalau Junior Estal nggak dari belakang pun sebenarnya udah aman lah. Ada Syamir Kuti di situ. Tapi lagi-lagi VAR yang harus membersihkan masalah ini gitu, yang menyelesaikan masalah ini. Dan memang ya wasit harus menunjuk titik putih lagi dan penalti lagi. Dan ya Son Heung-min harus membobol Malaysia lewat kotak penalti justru. Son Heung-min yang mengambil dan gol. Walaupun sebenarnya bisa dibaca oleh Sihan Hazmi, cuman agak kalah kurang cepat ya kalau menurut aku, atau mungkin Sihan Hazmi kurang tinggi sedikit gitu. Tapi bisa dibaca oleh Sihan Hazmi. Lalu ada kejadian menarik lagi justru di menit 90 plus 11, entah kenapa tiba-tiba Kim Panggon memasukkan Romel Morales menggantikan Brendan Gan. Sebenarnya aku merasa kasihan guys kepada Romel Morales ini. Waduh kasihan banget dia masukin di menit-menit akhir ini ya, sebagai apa ya istilahnya untuk mengurangi
tekanan aja gitu kan, tekanan Korea kepada Malaysia. Jadi sebagai penghambat waktu aja gitu, penggantian ini sekedar ya basa-basi lah. Tapi ternyata pergantian itu bukan hanya memutus momentum dari Korea Selatan, tapi juga itu adalah kartu as yang dimiliki oleh Kim Pan-gun, guys. Gila banget, satu percobaan dari Romeo Morales berhasil menjadi gol, dan gila itu satu percobaan satu gol dari si Romeo Morales ini. Emang ini menurut aku guys ya, si Romeo Morales ini nggak boleh mainin di awal, di starter. Ini tipe-tipe yang Ahya Rashid punya ini guys. Seperti super sub ini orang ini guys. Gila guys, menit terakhir berapa? 2 menit terakhir jadi gol ini. Gila, super sub banget menurut aku. Gila, ini keajaiban banget guys. Nggak menyangka ini menjadi sebuah gol Romelu Morales. Aku nggak percaya itu guys, sumpah. Nggak percaya banget aku. Aku tuh jadi berpikir gini guys ya, Malaysia ini seperti seorang perempuan cantik. Di satu sisi dia memiliki karakter yang disukai gitu, yang disukai dan membuat orang tuh jatuh cinta gitu. Tapi di satu sisi dia memiliki apa ya? Dia sering membuat orang jadi patah hati gitu guys. Tapi juga di saat-saat tak terduga dia bisa melakukan hal-hal gila yang membuat kita tuh seperti senyum-senyum sendiri gitu guys. Seperti istilahnya membuat kita lebih tertarik lagi gitu guys. Ini seperti gitu kurang lebihnya guys ya, sosok Harimau Malaya ini. Dan memang ini di luar ekspektasi kita semua. Hasil 3-3 ini, Malaysia yang tadinya 0 gol sampai pertandingan kedua belum ada gol, ternyata di pertandingan terakhir 3 gol langsung, menyamai gol Indonesia. Dan menurut aku ini mungkin di pertandingan pertama bisa jadi memang gugup guys ya. Gugup itu bukan dari pemainnya aja guys, dari pelatihnya juga gugup. Saking gugupnya dia melakukan kesalahan dalam menerapkan strategi gitu. Pertandingan kedua udah mulai baik gitu, tapi kurang beruntung. Menurut aku kurang beruntung. Ada gol terakhir itu gol kurang beruntung menurut aku guys. Nah, di pertandingan ketiga inilah Malaysia yang sebenar-benarnya itu di sini gitu. Ini Malaysia yang aku kenal, ini Malaysia yang aku lihat sebelum Piala Asia itu seperti ini gitu. Ini Malaysia yang aku maksud itu guys. Tapi sayangnya udah telat gitu. Coba pertandingan awal kayak gini, aku yakin guys, Yordania, Bahrain bisa jadi tersingkir gitu guys. Seperti sangkaan banyak orang lah. Tapi sayang sekali, entahlah, ini nih mungkin bukan rezeki juga guys ya. Jadi kita nikmatin aja prosesnya. Dan saya salut kepada para pemain Harimau Malaya, kepada supporter juga yang datang ke sana, yang tetap mendukung walaupun Malaysia sudah tersingkir ya. Tapi saya cukup acungkan 2 jempol guys untuk kalian semua. Oke guys, saya cukup, mungkin kan ini udah terlalu lama juga mungkin aku bercerita ya, ngalir ngidul gitu. Dan ya, saya cukupkan sampai di sini guys. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah data yang saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.